Pemirsa, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana turut menghadiri pameran temporer pre-launching Museum Daerah Kabupaten Kediri yang berlokasi di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar pameran temporer pada 17 sampai 21 Juni 2025 di Jalan Totok Kerot, Desa Menang, Kecamatan Pagu, atau tepatnya di Museum Daerah Kabupaten Kediri. Pameran ini sebagai rangkaian kegiatan pre-launching Museum Daerah yang menyuguhkan kurang lebih 25 objek situs peninggalan sejarah di Kabupaten Kediri. Pameran ini tanggal 17 sampai 21 Juni kita laksanakan hanya sepekan. Namanya akhirnya temporer. Kenapa kita lebut pre-launching? Ini adalah mini museum yang mungkin akan kita tampilkan. Hanya masih mungkin gambaran awal lah. Ini belum launching, jadi hanya masih pre-launching. Ini gambaran awal konsep museum yang kita tampilkan, bahwa inilah konsepnya. Acara ini pun dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Mas Dito yang turut didampingi oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Pameran yang berlokasi di Gedung Museum dan Kesenian Kabupaten Kediri Jalan Totok Kerot, Desa Menang, Kecamatan Pagu ini dirancang sebagai ruang edukatif dan interaktif yang menyasar pelajar dan generasi muda sebagai audiens utama. Masih banyak catatan karena masih belum 100% berfungsi. Catatannya sudah saya pegang, termasuk diskusi dengan teman-teman Dewan Kesenian dan Kebudayaan terkait beberapa catatan, dan dimungkinkan nantinya dipisah-pisah, setiap ruangan itu punya ceritanya sendiri. Tadi masih nyampur ceritanya, mulai dari zaman kolonial, lalu zaman sebelum kolonial dan sebagainya. Nah, ini yang nanti kita akan lihat lagi supaya 2026 pertengahan janjinya Kadisbudpar sudah bisa diaktifasi 100%. Berarti tahun ini kita selesaikan yang pertama pagar depan, karena di dalam museum itu banyak sekali benda-benda yang harganya tidak ternilai, maka pagar dan pengamanan harus ekstra. Lalu yang kedua, penataan ulang perlu kita lakukan. Pameran ini turut menampilkan beragam koleksi seperti warisan budaya tak benda, WBTB, hingga peninggalan arkeologis. Pameran ini bersifat temporer dan dibuka untuk umum, dengan target utama pelajar dan komunitas masyarakat. Pengunjung dapat melihat langsung koleksi bersejarah dan kekayaan budaya tak benda, termasuk peninggalan kerajaan kuno, di mana salah satu koleksi yang dipamerkan saat pre-launching ini adalah kepala Buddha satwa dari era kerajaan Mataram kuno. Ini kita sudah menyusun tahapan-tahapan dari awal. Tahun kemarin kita sudah buat storyline. Storyline itu jadi
kita punya berapa benda seni, berapa artefak, berapa cagar budaya yang bisa sudah kita amankan. Itu disusun berdasarkan urutan, berdasarkan histori, berdasarkan cerita. Itu storyline. Itu nanti kita tuangkan dalam bentuk DD. Tapi sebelum itu kita pamerkan dulu. Kita pamerkan beberapa dari artefak. Ini hanya sebagian kecil aja. Kita artefak dan benda etnografi kita hanya sekitar 25 saja lah, tidak terlalu banyak. Seperti yang dilihat tadi, tidak terlalu banyak. Walaupun ada satu unggulan yang ditampilkan, bodhisatwa tadi yang terlahir dari adan-adan tadi. Seperti inilah saat orang nomor 1 di Kabupaten Kediri berkeliling dan dijelaskan secara detail terkait sejarah benda-benda purbakala yang ada di museum daerah ini. Museum ini nantinya akan menghadirkan kilas balik perjalanan sejarah Kediri dalam satu ruang terpadu. Museum ini juga menjadi ruang penting untuk mengenalkan budaya sejak dini agar generasi muda bisa mencintai dan melestarikan. Sehingga kekayaan budaya Kediri yang sudah ada sejak zaman kerajaan hingga masa kolonial bisa terus dilestarikan hingga saat ini. Ya, ini adalah bukti bahwa Kediri adalah tanah yang sangat subur, sehingga pasca Undang-Undang Agraria Negara pada 1970, lahan atau tanah di Kediri dieksploitasi besar-besaran zaman kolonial. Salah satunya adalah LPHPA, Handel Vereniging Amsterdam, yang saat ini rumah sakitnya masih ada di